adik-adik semuanya. Wah, Udah lama banget ya Kak ya? iya udah lama banget nih kita nggak Iya. ketemu. Wah, kakak Kalbi kangen nggak ini? Wah, kangen banget nih Kak. Tapi Kak, ngomong-ngomong, sore ini kita mau ngapain ya Kak kondisi ini sih? Nah, mumpung kita di rumah nih, kita bosen kan biasanya di rumah, ngapain ya? Kakak mau ngajak adik-adik semua untuk ikut via Minggu Ceria online. Wah, emang ada ya? Ada dong. Baru kali ini nih kita ngadain karena kita nggak bisa ketemu hari ini. Biasanya kita minggu kan ketemu nih sebelum corona. Nah, sekarang kita mau ketemu lewat online supaya kita tetap bisa kumpul bersama. Wah, gitu ya. Ternyata Mm-mm. walaupun online kita masih bisa ngadain Minggu Ceria ya Kak ya? Iya dong. Jadi adik-adik Wah. semangat nggak ikut Minggu Ceria nih? Kakak. Semangat dong. Nah. Adik-adik juga pasti ya. Nah, untuk membakar semangat kita nih, kita mau Iya. nyanyi sebuah lagu. Wah, lagu apa tuh ya? Lagu Warrior of Christ. Yeay. Aku pejuang Kristus, berperang kalahkan kejahatan dengan kasih yang ku terima dari Tuhan. Aku pejuang Kristus yang diutus mengasihi sesama, karena kasih yang kan mengubah dunia. Aku siap maju, takkan pernah mundur, dengan lantang ku wartakan kasih Tuhan. Bersenjatakan firman Allah, berperisai iman dan doa, kenakan helm keselamatan, baju zirah keadilan, berikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, wartakan damai sejahtera, laskar kasih Kristus Tuhan. Pejuang Kristus, berperang kalahkan kejahatan dengan kasih yang ku terima dari Tuhan. Aku pejuang Kristus yang diutus mengasihi sesama, karena kasih yang kan mengubah dunia. Aku siap maju, takkan pernah mundur, dengan lantang ku wartakan kasih Tuhan. Bersenjatakan firman Allah, berperisai iman dan doa, kenakan helm keselamatan, baju zirah keadilan, berikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, wartakan damai sejahtera, laskar kasih Kristus Tuhan. Bersenjatakan firman Allah, berperisai iman dan doa, kenakan helm keselamatan, baju zirah keadilan, berikat pinggang kebenaran, berkasutkan kerelaan, wartakan damai sejahtera, laskar kasih Kristus Tuhan. Laskar kasih Kristus Tuhan, laskar kasih Kristus Tuhan. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami meskipun melalui online bersama di sini. Sekarang kami mau bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami dapat mempelajari, mendengarkan dengan baik, dan juga berkatilah teman-teman kami yang tidak dapat hadir supaya Engkau menyertai mereka semua. Berikanlah kami juga kesehatan ya Tuhan, supaya kami tetap bisa berkumpul dan juga nantinya dapat bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan membacakan Injil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkannya dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo teman-teman semua. Ada yang masih ingat namamu Kak? Ayo, siapa yang ingat? Iya, namaku Yohana. Aku senang sekali hari ini bisa ketemu teman-teman lagi. Nah, tapi katanya hari ini temanku Monica mau datang juga. Ada yang lihat nggak ya dia di mana? Hai teman-teman semuanya, kenalin, nama aku Monica. Hai Yana. Halo Monica, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya nih, aku kangen banget. Oh ya, omong-omong, kamu kenapa hari ini mau ketemu aku? Iya nih Yana, aku ini lagi kesel banget tahu sama si Siti. Hah, Siti? Siti itu siapa? Jadi Siti itu teman aku. Aku tuh kesel banget sama dia. Karena Siti awalnya dia itu udah janji sama aku mau belajar bareng kan. Tapi aku sudah tunggu-tunggu, Sitinya nggak datang. Kan aku kesel. Oh gitu, aku kira Siti mukul kamu tadi sampai kamu kesel. Enggak sih, tapi aku kesel. Siti habis ninggalin kamu gitu ya? Iya. Kamu rasanya jangan sedih dulu deh. Mungkin Siti ninggalin kamu karena dia lupa kalau punya janji sama kamu. Ah, masa sih Siti lupa? Jangan-jangan dia sengaja. Enggak deh, kamu jangan marah-marah dulu, Mon. Kamu harus bisa memaafkan si Siti, karena Tuhan sendiri juga mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Jadi, sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus taat dan setia pada perintahnya. Oh, jadi gitu ya Yohana. Terus Iya, aku harus Mon. apa dong? Kamu mungkin bisa berdoa sama Tuhan. Jadi nanti Tuhan juga akan membimbing kamu. Lalu setelah doa, setelah kamu udah tenang, kamu coba deh ngomong sama si Siti. Oh, gitu ya. Oke deh, aku akan coba untuk berdoa. Lalu aku akan berbicara kepada Siti. Iya, Mon, gitu ya.
Ya, makasih ya Yohana. Bye-bye, Mo. Dadah. Teman-teman, sebelum Johanna pergi, Johanna punya satu video nih. Teman-teman coba lihat ya.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau buat craft nih. Ini nih craftnya yang kayak gini. Adik-adik tahu nggak ini apa? Jadi, ini tuh kita pakai botol plastik supaya dijadiin tempat pensil. Kayak gini nih. Atau kalian juga bisa loh masukin kayak pensil warna atau spidol kalian di sini. Jadi meja kalian tuh tetap rapi. Nah, ngomong-ngomong soal buat ini, kira-kira bahannya apa aja ya? Oke, jadi kakak akan kasih tahu bahannya apa aja. Yang pertama, kita membutuhkan kain flanel warna merah. Nah, seperti yang ditunjukkan Kak Anita ini. Lalu kita juga membutuhkan botol plastik. Nah, botol plastiknya nanti dipotong jadi 2 pakai cutter atau bisa juga pakai gunting. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa melakukan ini sendiri, bisa minta tolong ke mama papa kalian ya. Nah, selanjutnya kita butuh kapas untuk membuat putih-putihnya ini. Nah, kita butuh kapas. Lalu, kita juga membutuhkan kertas. Ini boleh kertas, boleh kalian langsung tulis nama kalian di sini ya. Nah, kertas seperti itu. Kertas apa aja boleh kok adik-adik. Dan ini opsional, kalian bisa pakai spidol kayak gini. Spidol. Dan pastinya untuk menjadikan ini semua kita membutuhkan lem. Dan di sini kakak pakai lem uhu. Nah, gitu. Untuk cara membuat ini, kalian pasti penasaran kan? Nah, kita akan, oh iya, untuk ini pegangannya, kalian bisa tambahin pita warna merah. Boleh warna apa aja sesuka hati kalian ya. Nah, untuk cara pembuatannya, ada di video setelah ini. Yuk kita tonton sama-sama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong botol aqua menjadi setengah bagian. Adik-adik harus menyiapkan kain flanel merah dan dipotong menjadi seukuran botol aqua yang tadi sudah dipotong. Setelah semuanya siap, adik-adik bisa menempelkan kain flanel merah tadi ke permukaan botol aqua di sekeliling botol aqua yang tadi sudah disiapkan. Jika botol aqua tadi sudah tertutup semua oleh kain flanel merah, adik-adik bisa menempelkan kapas di sekeliling botol bagian bawah. Jika sudah, adik-adik kemudian bisa menuliskan nama adik-adik di bagian botol manapun. Nah, di sini adik-adik bisa menggunakan kertas maupun hiasan lainnya. Nah, adik-adik, gimana nih tadi craftnya? Ada yang kesusahan? Wah, jadi-jadi ya udah bagus-bagus. Dan Wah. ternyata ya barang yang nggak berguna itu bisa menjadi sesuatu yang berguna kalau kita mengkreasikannya. Nah, Iya, benar Kak, banget ya. iya, kita sudah bikin craft, kita sudah baca Alkitab, kita juga sudah mendengarkan cerita. Hari ini kita mau ngapain lagi nih, Kak? Nah, sebentar lagi kita akan doa penutup. Nggak kerasa banget ya Kak Anita Iya, ya. ternyata cepet ya. Iya. Ya udah adik-adik. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita ingin doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti Minggu Ceria online ini. Ya Bapak, kiranya pelajaran yang kami dapatkan melalui firman hari ini dapat membantu kami untuk menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang semakin mencintaimu lebih lagi. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan semuanya. Kiranya Engkau memberikannya kesehatan sehingga kami masih boleh bertemu dan juga bercakap-cakap dengan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, nggak kerasa banget ya Kak Anita. Iya, kita harus berpisah nih. Tapi Wah. jangan sedih, Kenapa nih, Kak? karena kita masih akan ketemu lagi bulan depan. Wah, nggak sabar nih. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk tetap ikuti dan juga
Kita ketemu lagi di Minggu Ceria selanjutnya. Dadah adik-adik. Dadah, sampai Tetap jaga ketemu. kesehatan ya. Aku anak Katolik, aku anak Indonesia. Selamanya cinta tanah air, selamanya cinta gereja. Tuhan telah memilihku jadi terang bagi bangsaku, yang berani untuk bersaksi Yesus sumber kasih sejati. Dalam Yesus kita satu, dalam Yesus saling mengasihi. Dari gereja untuk Indonesia bersama wartakan cinta. Dari gereja untuk Indonesia bersama wartakan cinta. Tuhan telah memilihku jadi terang bagi bangsaku, yang berani untuk bersaksi Yesus sumber kasih sejati.